Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa azka salawatihi ta'ala wa taslimatihi alal mab'uthi rahmatan lil alamin imamil huda wa nabiyyir rahmah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal fadilat, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, ini di 10 hari yang pertama di bulan Ramadan kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah. Kita bisa menjalani ibadah puasa, ibadah saum dengan insyaallah dengan ikhlas ya. Insyaallah kita menikmati ibadah saum ini yang mudah-mudahan dengan saum ini bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya di sini akan melanjutkan kajian kita terkait dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah beberapa hadis lagi ini ya. Ini sudah masuk ke hadis yang ke-41, yaitu tentang nafsu ya, manusia dan syariat. Nah, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Abu Muhammad, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Jadi Amr bin As menika nggadhahi putra yang namanya Muhammad, sehingga beliau disebut dengan Abu Muhammad kunyahnya. Qala, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu, tidaklah beriman, ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta, sehingga yakunu hawahu, hawa nafsunya itu menjadi taba'an, mengikuti, lima, terhadap apa-apa, ji'tu bihi, yang aku bawa. Jadi kata Rasulullah, seorang mukmin itu tidak akan atau tidak beriman sampai kemudian hawa nafsunya itu mengikuti dari apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Maksudnya di sini yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu adalah syariat, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut diri kita sebagai umat manusia itu memiliki yang disebut dengan hawa, nafsu ya, nafsu. Memang istilah nafsu menika kalau kita baca di dalam Al-Qur'an itu ada 3 istilah. Ada yang disebut dengan nafsun itu sendiri. Nafsun menika adalah ya diri dalam pengertian kita sebagai manusia, sebagai jisim
ya, sebagai jisim, sebagai diri kita yang ada nyawa ini, yang ada ruh. Nah, ini yang disebut dengan nafsu. Sehingga kemudian ketika disebut kata nafsun itu adalah ada yang makna nafsun menika merujuk kepada diri manusia secara keseluruhan, secara totalitas, dan juga merujuk kepada isi yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Itu kalau kita baca di dalam Al-Qur'an mengatakan. Kemudian istilah yang kedua yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nafsu itu adalah hawa. Di dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan kata hawa, ya, kata hawa untuk menyebut nafsu sebagaimana juga yang diutarakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa itu adalah keinginan, ya, keinginan yang sangat kuat yang ada di dalam diri manusia. Nah, keinginan ini adalah memang ada yang kecenderungan yang bersifat negatif, ada yang kecenderungan yang bersifat positif. Jadi artinya hawa di sini adalah sesuatu potensi yang ada di dalam diri kita yang belum terkelola. Apakah manusia itu nanti kecenderungannya ke yang positif ataukah yang negatif itu tergantung kepada kita. Ya, ini yang disebut dengan hawa di dalam diri manusia. Hanya saja memang kalau kita merujuk istilah yang digunakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Asbabut Takhallus minal Hawa, ya, sebab-sebab ataupun cara untuk melepaskan diri dari hawa nafsu, itu Asbabut Takhallus minal Hawa, sebab-sebab atau cara-cara untuk bisa melepaskan diri dari hawa nafsu itu. Nah, di dalam kitab ini Ibnu Qayyim Az-Jauziyah itu menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan al-hawa itu adalah mailul tab'i ila ma yulaimu. Jadi mailut tab'i ila ma yulaimu, yaitu kecenderungan manusia yang bersifat natural ilama yulaimu, terhadap segala sesuatu yang ia sukai, ya, yang ia sukai. Nah, ini menurut Ibnu Qayyim, kalau kesukaan manusia itu kepada sesuatu yang buruk, maka ya akan menjadi buruk. Ketika seseorang itu kok menyukai sesuatu yang baik, tentu akan menjadi baik. Nah, ini oleh sebab itu maka kalau kita rujuk juga dari kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ini syarah Arba'in Nawawiyah juga yang ditulis oleh Ibnu Rajab, ya, Al-Hambali. Beliau menyatakan waqad yutlaqul hawa bi ma'nal mahabbah wal mail mutlaqan. Jadi ungkapan hawa, ya, itu kadang-kadang digunakan kecintaan, digunakan untuk menyebut sebuah kecintaan ataupun kecenderungan secara umum. Jadi kesukaan, kecintaan, kecenderungan seseorang itu secara umum. Kemudian fayadkhulu fihi al-mailu ilal haqqi wa ghairihi. Yang kemudian kata hawa itu kemudian mencakup juga adalah segala sesuatu kecenderungan kepada kebaikan ataupun yang lain. Jadi kalau diri kita sebagai manusia memiliki iman yang baik, ya, tahu tentang syariat, insya Allah kecenderungan kita akan kepada yang hak itu, yang baik itu. Tetapi sebaliknya, kalau diri kita itu kok nggak ngerti syariat, ya, tidak pernah mendidik diri kita dengan aturan-aturan syariat, tentu kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang itu tentu akan jauh daripada syariat. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Asy-Sya'bi itu menyebut bahwa nafsu itu dinamakan hawa karena bisa menjerumuskan pemiliknya. Maksudnya menjerumuskan di sini yang kemudian bisa mengantarkan seseorang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala sekiranya kok manusia itu tidak mengelolanya secara baik. Nah, kemudian istilah yang ketiga yang digunakan di dalam Al-Qur'an itu adalah syahwat. Nah, kalau syahwat ini adalah keinginan kepada sesuatu yang melezatkan, yang mengenakkan.
baik itu secara seksual, harta, kedudukan dan lain sebagainya. Jadi kecenderungan manusia kepada sesuatu yang melezatkan, yang mengenakkan begitu. Jadi kecenderungannya itu sudah nampak di dalam fisik kita, Jadi merasakan sesuatu yang nikmat, merasakan sesuatu yang enak begitu ya, dan lain sebagainya. Itu kecenderungan yang disebut dengan syahwat itu tadi. Maka di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Ali Imran itu memang karakter manusia itu bisa menikmati kelazatan, kenikmatan, itu memang sudah menjadi sifat natural kita sebagai umat manusia. Hanya saja memang sifat natural itu adalah kemudian perlu untuk kemudian dikontrol. Karena apa? Karena sifat natural manusia bisa menikmati sesuatu yang bersifat lezat, nikmat, kemudian itu membawa kebahagiaan kepada seseorang itu, kalau tidak terkontrol akan mengakibatkan seseorang itu menuju kepada kerusakan. Maka kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran ini adalah zuyyinal linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banin. Ya, menungso menika sampun dihiaskan di dalam diri manusia. Artinya diberikan karakter yang bersifat natural oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya, senang kepada lawan jenis, gitu kan? Senang kepada lawan jenis, senang kepada anak-anak. Wal qanatiri munqatarati wal fiddah, gitu kan? Wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Jadi perhiasan yang berupa emas dan perak. Senang menungso menika. Kemudian punya kendaraan, ya kan? Punya sawah ladang yang luas. Itu kecenderungan manusia begitu. Nah, ya itu boleh secara natural, itu memang sudah karakter manusia, tetapi kemudian itu perlu untuk dikendalikan supaya apa? Keinginan itu jangan sampai jatuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena apa, Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu umpamanya senang kepada lawan jenis yang kemudian berlebihan, yang mengakibatkan kita jatuh kepada keharaman yang tidak boleh menurut syariat kita terjang, begitu. Makanya di sini lembaga pernikahan, lembaga perkawinan di dalam syariat itu diatur sedemikian rupa supaya apa? Kecenderungan manusia untuk kemudian senang kepada lawan jenis itu terlembagakan, ya, diatur sedemikian rupa oleh syariat. Demikian juga anak-anak, demikian juga perhiasan, demikian juga dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan-keinginan itu semuanya ada di dalam diri manusia, Bapak Ibu. Nah, keinginan-keinginan itulah yang disebut dengan syahwat, yang disebut dengan nafsu, ya. Nah, ini oleh sebab itu maka tingkatan nafsu di dalam diri manusia itu juga beragam, bermacam-macam. Jadi yang pertama kalau kita baca umpamanya di dalam Al-Qur'an itu ada nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Kalau kita baca di dalam kitabnya Mizanul Amal yang ditulis Imam Al-Ghazali menika, itu adalah tingkat yang disebut dengan mungkin istilahnya itu nafsul amarah, yaitu ketika seseorang itu memang dikuasai sepenuhnya oleh nafsu. Jadi seseorang itu dikuasai sepenuhnya oleh keinginan, ya, diri sendiri begitu. Keinginan ini sifatnya natural, betul itu. Jadi nafsu menguasai dirinya begitu. Nah, ketika seseorang itu terkuasai oleh hawa nafsunya, hanya menurutkan keinginan dan lain sebagainya, itu yang itu tidak terkontrol, maka itu akan berdampak begitu luar biasa ataupun kerusakan di dalam dirinya, akan merusak iman, merusak hati nurani dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan nafsul amarah. Nafsul amarah itu ya sifat meluap-meluap, ya, terkait dengan ya keinginan yang kita miliki, ya, baik dalam konteks harta, dalam konteks yang lain-lain. Nah itu kan kalau
tidak bisa terkontrol, orang sudah memiliki harta seberapapun, begitu dia akan mencoba untuk mencarinya dengan jalan yang tidak halal. Kemarin saya membaca berita itu, Bapak Ibu sekalian, itu dia itu gajinya sudah 60 juta itu di sebuah bank, tapi dia itu malah merampok bank. Gajinya tiap bulannya itu 60 juta Bapak Ibu sekalian, tapi dia masih merampok. Nah, konangan, ketahuan, ditangkap, nah itu kan merugikan diri sendiri. Itu kan itu jelas nanti dia akan kehilangan pekerjaannya, akan dipecat dari di mana dia itu bekerja, karena dia itu masuk bui, masuk penjara. Kan kehormatannya juga hilang begitu ya. Padahal dia itu ingin merampok karena ingin menguasai harta begitu. Padahal gajinya itu tiap bulan itu sudah 60 juta. Coba Bapak Ibu sekalian, 60 juta itu kalau bagi kita itu kan enggak sedikit itu. Ya kan? Enggak sedikit. Tapi bagi seseorang yang sudah terkuasai pikirannya dengan harta itu enggak cukup Bapak Ibu sekalian. Karena seseorang itu ketika hartanya sedikit, mungkin yang bisa dibeli ya kendaraan ya sepeda motor aja ya mungkin ya yang harganya yang rendah-rendah begitu kan. Tapi ketika gajinya naik, mungkin yang dipikirkan bukan sepeda motor lagi, kendaraan mobil roda 4. Nanti naik lagi gajinya, mobilnya itu tidak lagi yang puluhan juta, ratusan juta, mungkin miliaran. Ketika orang naik lagi, tidak lagi miliaran, mungkin puluhan miliar, ratusan miliar, hanya untuk membeli satu buah mobil. Jadi orang itu nggak akan cukup kalau menuruti keinginan kita, keinginan hawa nafsu kita itu. Jadi kendaraan yang cuma satu itu levelnya macam-macam. Nah kalau kita menuruti itu semua, nggak akan pernah cukup, begitu, nggak akan pernah cukup. Nah inilah yang disebut dengan nafsul amarah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah nafsul lawamah. Nah kalau nafsul lawamah itu adalah nafsu yang begini, ada kesadaran. Jadi kita ini menyadari sebagai manusia itu, kita itu adalah sebagai makhluk yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, mengabdi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita itu senantiasa terus berperang dalam kehidupan kita itu dengan nafsu yang serakah itu yang datang kepada kita. Tetapi kita memiliki kesadaran terus kita berperang itu, menghadapi terus. Kadang-kadang kita itu kalah, kadang-kadang kita itu menang. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita bangkit lagi dan seterusnya. Nah inilah sifat orang yang beriman ngeten niki. Ya kadang-kadang kita kan nggih kalah dengan nafsu kita. Momennya sholat kadang-kadang sudah masuk waktunya begitu. Lah nanti aja lah. Nanti sampai akhir waktu loh habis ternyata waktunya. Nah ngoten niku. Itu kan kalah pada saat pertama kali mendengar adzan, kita sudah dibisiki dengan nafsu yang baik. Yes, cepat sholat. Nanti dulu waktunya. Oh, tahu-tahu habis waktunya. Nah, kita kalah. Pada saat itu kita kalah, jatuh kita. Tapi kemudian kita bangkit lagi, sadar lagi. Oh, jangan sampai kok kemudian ini terulang lagi. Kita berusaha untuk memperbaiki diri lagi, memperbaiki diri. Nah, inilah yang kemudian kita berperang terus di dalam melawan hawa nafsu kita di dalam diri kita menikah. Maka dalam kaitan ini dalam situasi yang demikian ini Bapak Ibu sekalian, sampai Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mizanul A'mal menikah, seorang mukmin yang senantiasa terus berjuang dan melawan nafsunya itu diibaratkan dia itu adalah seandainya kok dia pas melawan hawa nafsu itu dia meninggal dunia, ibaratnya dia itu meninggal dunia itu dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena dia itu berjuang luar biasa dalam rangka untuk bagaimana menundukkan nafsunya itu menuju kepada ketundukan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad itu melawan hawa nafsu itu menurut Imam Al-Ghazali itu memang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita itu berjuang untuk kemudian menghadapi nafsu kita sampai kemudian kita itu meninggal dunia, maka fa insyaallah kata Imam Al-Ghazali itu masuk dalam kategori syahid begitu ya. Nah ini menurut Imam Al-Ghazali ngoten niku.
Dalam hadis Nabi menikah sangat jelas itu Bapak Ibu sekalian, disebut dengan afdalul jihadi ayujahida nafsahu au hawahu. Jadi seutama-utama jihad seseorang menikah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari menikah adalah ayujahidar rajulu nafsahu au hawahu, yaitu ketika seseorang itu berjihad melawan dirinya atau melawan nafsunya, karena diri kita itu memang begitu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sering terkalahkan dengan ego kita, begitu ya. Ya, untuk bisa kita tunduk kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita itu mampu untuk kemudian menundukkan diri kita ya di dalam aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, ini begitu luar biasa kalau kita mampu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, kalau sudah nafsul mutmainnah ini adalah nafsu yang tenang. Ya, semua keinginan kita itu hanya karena faktor Allah. Itu. Karena faktor Allah. Makanya menurut Imam Al-Ghazali, nafsul mutmainnah itu adalah nafsu yang paling tinggi tingkatannya. Ini adalah nafsu yang dimiliki oleh para nabi dan para aulia. Karena apa? Karena semua keinginannya itu hanya karena faktor Allah saja. Ya, kalau kita kan dereng ya Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang ego kita itu kadang-kadang masih lebih besar dari apa yang dikehendaki oleh syariat Allah itu. Ya kadang-kadang kita itu masih banggel itu. Lah ndak iya. Nah itulah kita begitu. Makanya ya berat untuk mencapai derajat nafsul mutmainnah itu. Tetapi karena ini dinaskan di dalam Al-Qur'an, artinya ya kita semua juga mampu untuk mencapai derajat aulia. Derajat aulia. Insya Allah mampu Bapak Ibu sekalian. Karena ini dinaskan oleh Allah. Karena segala sesuatu yang dinaskan oleh Allah itu adalah pasti manusia itu adalah mampu untuk mencapai derajat itu. Hanya saja adalah kita dituntut untuk bagaimana kita itu berjuang ya, mengalahkan nafsu kita, dan nafsu kita itu tunduk kepada aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa dapat kita capai Bapak Ibu sekalian, itu Allah Subhanahu wa taala itu ketika memanggil kita itu dengan ungkapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ketika kita pulang ke hadirat Allah menikah, kita dipanggil dengan halusnya oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Balio marang pangeranmu. Jadi ketika kita pulang, ketika kita dipanggil oleh Allah ya, pada akhir hayat kita menikah dipanggil begitu halusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini kalau kita mampu mencapai derajat yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita Bapak Ibu sekalian sebagai seorang mukmin memang ya ini kewajiban kita adalah ya berjuang melawan diri kita sendiri. Di dalam satu hadis yang tidak begitu sahih ya, ketika perang Badar, ya, ketika perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan para sahabatnya pulang. Ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengungkapkan kepada para sahabatnya, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Para sahabat, kita ini pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kemudian ditanya Rasulullah inilah para sahabatnya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jadi perang Badar saja yang dalam hal ini adalah menghadapi musuh yang nyata, itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai jihadul ashghar, jihad yang kecil, jihad yang sepele, karena musuhnya itu nyata Bapak Ibu sekalian. Kecil karena musuhnya nyata. Tetapi kalau jihad melawan hawa nafsu kan musuhnya nggak nyata itu. Musuh yang tidak kelihatan. Nah, karena musuh yang tidak kelihatan itu
Itulah yang kemudian sering kita sebagai orang yang beriman itu sering kalahnya. Begitu, sering kalahnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Sekiranya kok kita itu senantiasa berpedoman, mengingat Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kita jadikan sebagai sandaran, ya, sebagai masdar, referensi bagi hidup kita, fa insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita akan mampu untuk kemudian menundukkan lawan kita itu yang disebut dengan hawa nafsu itu. Nah, oleh sebab itu maka ketika itu kok kita bisa, ya, bisa dengan kemampuan yang kita miliki itu, insya Allah kita itu akan mencapai derajat yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 18 menika Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan lilladzina stajabu li rabbihim. Bagi orang-orang yang menjawab, ya, yang merespon tuntutan Allah, permintaan Allah, keinginan Allah, kehendak Allah, syariatnya Allah. Maka kata Allah al-husna, maka dia akan memperoleh kedudukan yang sangat baik di sisi Allah. Tetapi sebaliknya, walladzina lam yastajibu, bagi orang-orang yang tidak merespon, tidak menanggapi, ya, terhadap keinginan Allah, kehendak Allah, syariat Allah, dan dia hanya menurutkan hawa nafsunya saja. Kata Allah, law anna lahum ma fil ardh, sekiranya kok dia memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ini, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, itu menjadi miliknya. Kemudian apa lagi? Wa mislahu ma'ahu, dan ditambah lagi sebesar itu pula, kata Allah. Ini ibarat Bapak Ibu sekalian. Ditambah sebesar itu pula. Laftadu bihi, kemudian dia itu hendak menebus ketundukan dia kepada Allah dengan harta yang ia miliki, yang ada di seluruh bumi ini, dan juga apa yang ia miliki semisalnya juga. Maka sesungguhnya apa yang ia miliki itu tidak akan mampu untuk menebusnya dengan ketundukan yang ia lakukan kepada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ketundukan kita kepada syariat Allah itu adalah begitu luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya, begitu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan diberikan derajat yang disebut dengan al-husna, kebaikan, kemuliaan di sisi Allah itu tidak sebanding dengan apa yang kita miliki yang ada di muka bumi ini dan semisalnya itu. Oleh sebab itulah maka di sini Allah menyatakan ulaika lahum su'ul hisab. Orang-orang yang tidak menjawab keinginan, kehendak, aturan ataupun syariat Allah itu, ulaika lahum su'ul hisab. Ya, mereka itu akan mendapatkan su'ul hisab, hisab yang sangat buruk. Wa ma'wahum jahannam, tempatnya adalah neraka jahannam. Menikah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyebut dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang mana dia itu takut kepada kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia itu menahan dirinya dari keinginan-keinginan yang tidak baik, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya jannah, surga itu miliknya. Sajane nggih rumusane nggih gampang ya Bapak Ibu sekalian. Kita itu tunduk maring syariat Gusti Allah, itu insya Allah akan menjadi ya menungso ingkang mulya ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya cuma itu saja. Tetapi kalau kita itu kok kemudian tunduk kita itu kepada hawa nafsu kita, ya sudah bubrah
sak bubra-bubrai. Ngoten. Jadi ini pilihan Bapak Ibu sekalian. Artosipun ini pilihan kepada kita. Apakah kita ini nantinya ingin memperoleh derajat yang baik di sisi Allah itu, atau sebaliknya kita hanya sekedar menuruti hawa nafsu kita. Maka puasa Ramadan ini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian ini juga dalam rangka untuk menggembleng hawa nafsu kita, keinginan kita kendalikan menika. Dan begini Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 menika. Gitu kan. Ketika kita itu mengistijabah, ketika kita itu menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan salah satu syarat di mana donga kita, keinginan kita itu insya Allah akan diijabah. Kata Gusti Allah ngeten iki. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hei Muhammad, apabila hambaku itu bertanya kepadamu tentang diriku, fa inni qarib. Katakan bahwa aku ini dekat. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan, mengijabah setiap permohonan bagi orang-orang yang memohon kepadaku apabila dia itu memohon. Wal yastajibuli, maka penuhilah panggilanku. Wal yu'minu bi, dan imanlah kepadaku. Maka syarat untuk kemudian kita itu diijabah keinginan kita, doa kita, permohonan kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita ini mengikuti kehendak Allah. Falyastajibu, maka ikuti, ya, ikuti daripada keinginan Allah, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan dengan jalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, di samping kita itu mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah Bapak Ibu sekalian, ketika nafsu itu dapat kita kendalikan, kita juga doa-doa, permohonan kita, permintaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan segera untuk kemudian diijabah oleh Allah. Ya mungkin selama ini permohonan kita, doa kita itu kok hijab, kok ndonga berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali, kok nggak pernah enak efeknya ya. Ya mungkin karena selama ini kita belum istajabu, ya, belum istajabu kepada Allah, belum memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini pada saat Ramadan ini kan Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu kan Allah memanggil kita gitu. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk puasa. Nah, kira-kira kita semua apakah memenuhi panggilan Allah? Alhamdulillah kita memenuhi panggilan Allah. Artinya kita sudah menundukkan keinginan kita, nafsu kita untuk tunduk kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini Bapak Ibu, panggilan Allah tidak sekedar puasa, ada panggilan-panggilan yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah, dan lain-lain. Panggilan-panggilan Allah. Oleh sebab itu ketika kita itu mengistijab terhadap apa yang dipanggilkan oleh Allah kepada kita, tentu ini adalah merupakan cara bagi kita untuk menundukkan nafsu kita. Ya nggih angel Bapak Ibu sekalian. Untuk memenuhi panggilan Allah itu nggih abot, nggih angel. Karena itu memang jalan kemuliaan nggih ngoten niku. Tobakon an tobak. Nggih menanjak untuk sampai derajat yang mulia itu. Tapi bagi orang yang beriman tentu harus dilakukan. Harus dilakukan kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan ataupun derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, derajat takwa kita semakin meningkat, iman kita semakin meningkat, kemudian kita nanti mendapatkan kemuliaan betul di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin begitu yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Ada kekhilafan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.